Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sakina dengan NIM 602001240151 kelas B yang akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek atau PBO. Baik, kita mulai dengan konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya, kita mengenal paradigma pemrograman terstruktur. Dalam paradigma ini, program dikembangkan dalam bentuk blok-blok atau urutan eksekusi yang logis, supaya program lebih mudah dipahami dan dipelihara. Contohnya seperti rutinitas kita sehari-hari, seperti bangun tidur, mandi, sarapan, lalu berangkat ke kampus. Setiap aktivitas itu bisa kita kelompokkan sesuai hubungannya, lalu kita urutkan secara logis. Dalam pemrograman, pengelompokan aktivitas ini diwujudkan dalam bentuk metode atau function. Nah, berbeda dengan itu, ada juga paradigma pemrograman berorientasi objek. Di sini kita tidak hanya memikirkan langkah-langkah instruksi, tetapi kita memodelkan data beserta instruksi yang mengolahnya dalam satu komponen yang disebut objek. Keuntungan dari cara ini adalah kita bisa membuat suatu komponen sekali, lalu menggunakannya berulang kali tanpa harus menulis ulang atau mengompilasi ulang kode yang sama. Kenapa PBO ini penting? Dalam dunia pengembangan software, masalah terbesar biasanya ada di fase maintenance, yaitu perawatan software setelah dirilis. Biayanya bahkan bisa mencapai 40% sampai 80% dari total biaya pengembangan. Dengan PBO, software yang kita buat bisa punya maintainability yang tinggi, artinya mudah dipahami, diperbaiki, dan dikembangkan lagi. Sekarang mari kita lihat karakteristik PBO. Yang pertama itu ada enkapsulasi atau penyembunyian data. Misalnya kita menggunakan handphone, kita tidak perlu tahu isi mesinnya seperti apa. Yang penting kita bisa mengoperasikannya lewat interface yang tersedia. Yang kedua, pewarisan, yaitu kelas baru bisa mewarisi sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada. Yang ketiga, reusability, yaitu kode bisa digunakan kembali. Yang keempat, spesialisasi dan generalisasi, yaitu membuat kelas bisa lebih khusus atau lebih umum. Kelima, polimorfisme, artinya satu interface bisa memiliki banyak bentuk. Yang keenam, komunikasi antar objek, karena objek dalam program saling berinteraksi. Objek sendiri, baik di dunia nyata maupun dalam software, selalu punya tiga hal, yaitu status, yaitu data atau variabel yang dimilikinya. Yang kedua, kelakuan, yaitu metode atau fungsi yang bisa dilakukan objek itu. Yang ketiga, interface, yaitu cara kita berinteraksi dengan objek. Misalnya mobil, statusnya adalah warna, jenis, atau nomor plat. Kelakuannya adalah jalan maju atau mundur. Interface-nya adalah kemudi, rem, dan pedal gas. Dalam software, mobil bisa direpresentasikan sebagai sebuah kelas. Lalu saat program berjalan, kita bisa membuat objek mobil dari kelas tersebut. Nah, inilah yang disebut kelas dan objek. Kelas yaitu blueprint atau cetakan yang berisi atribut dan metode. Objek adalah instansi atau dari kelas yang benar-benar hidup saat program dijalankan. Selain itu, dalam kelas ada aturan lingkup akses atau akses modifier. Yang pertama itu private, hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Yang kedua, protected, bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan turunannya. Yang ketiga itu public, bisa diakses dari mana saja. Terakhir, kita juga mengenal metode. Metode adalah fungsi atau prosedur di dalam kelas, lengkap dengan nama dan parameternya. Metode berisi urutan kode yang akan dijalankan saat dipanggil. Contohnya, metode jalan maju akan menampilkan kata maju ketika dijalankan. Jadi kesimpulannya, PBO membantu kita membangun software dengan lebih terstruktur, dekat dengan dunia nyata, mudah dipelihara, dan kode bisa digunakan kembali. Demikianlah penjelasan mengenai pemrograman berorientasi objek. Semoga materi ini bisa membantu kita memahami dasar-dasar PBO dan mengaplikasikannya dalam pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.